Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, whenever you're watching this. Nama saya Divan Kemal Akbar, saya dari Fakultas Teknik Mesin 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya pada kelas metode numerik. Nah, di sini kami ditugaskan untuk mencoba membuat sesuatu yang baru dengan metode-metode optimization dalam metode numerikal ya. Dan di sini saya membawa topik atau membawa judul Finding the Optimum Friction and Lift Value as the two main factors to obtain the minimum drag common error modeling aircraft airfoil during in-flight. Jadi di sini saya bertujuan untuk mencoba kita melihat ya dua faktor yang paling krusial pada perhitungan drag, which is the friction and the lift itself, yang dimana kita optimisasi fungsinya, nanti fungsi drag-nya, dan kita mencari nilai optimum pada speed, pada lift, dan pada friction itu. Nah, jadi itu judul tugas besar yang saya bawakan. Oke, menuju ke abstrak. Jadi di sini as part of the design process, it is crucial for engineers to make a few mathematical estimation in regards to the things obviously lift, track, forces, and etc. Tentu saja banyak. Cuman yang paling penting tentu saja kita harus menghitung drag ya, liftnya gitu kan biar pesawatnya bisa terbang ke udara. Nah, jadi di sini kan ada urgensinya nih. Dan selain ada urgensinya, ini sangat sekali terkait sama fisika mekanik, yaitu Newton's law of motion dan other forces ya, dan other correlating with forces ya. Jadi kayak gaya, misal gaya trek tadi, terus gaya angkat, terus apa lagi, nanti ada hukum Bernoulli dan sebagainya. Jadi tujuannya kita menganalisa itu biar kita mendapatkan fungsi modal matematikanya di mana nanti pada ujungnya kita bisa mengurangi drag. Saya di sini bisa merekomendasikan, jadi program ini hasilnya adalah rekomendasi kecepatan yang optimum biar drag-nya itu minimum ya ke pilot gitu. Jadi nanti pilot bisa bukan pilot sih, programmersnya bisa pakai program ini, terus di run through programnya dan ketemu nih optimum speed-nya. Nanti pilotnya yang mengendalikan, mengontrol kecepatan pada pesawatnya gitu ya, biar dapat drag yang kecil. Nah, drag yang kecil tentu saja bakal menghemat bensin atau power kalau misalnya pesawat dari baterai. Nah, jadi abstraknya kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk kepada introduction ya. Kita masuk ke introduction. Jadi, oke, every aerospace engineer or artisan aero modeling team is interested in saving power for the airplanes. Tentu saja kita di sini sebagai manufakturer atau sebagai engineers kita melihat dari sisi aspek efisiensinya ya. Tentu saja kita nggak mau boros. Nah, maka dari itu untuk achieve this kind of standards, this long flights, efficient, and most importantly save power gitu, ini ada korelasinya dengan drag. Namun bagaimana? Untuk memahami korelasinya, kita memahami lebih dalamnya dari yang tadi saya sudah bicarakan di abstrak. Jadi lebih dalamnya, kita harus memahami dulu nih apa definisi dari drag. Drag is often described as the aerodynamic force that opposes the aircraft's motion. Jadi dia itu melawan pesawat ya. Jadi kayak misalnya pesawatnya mengarah ke sini, ini dragnya itu kayak semacam fluid, bisa jadi gas, bisa jadi itu air. Dia yang menghantam pesawat ini dan membuatnya itu pelan, ya, ngasih drag gitu kayak mendrag dia ke belakang. Jadi drag is generated by every part of the airplane, but the most influential part will be the shape of the airfoil and the drag generated from the lift. Jadi karena sebenarnya drag itu di generate dari semua sisi sudut pesawat. Jadi sebenarnya this calculation would not be easy. Tapi in this study, yang nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi, di sini kita nggak bakal go into deep with that dan kita bakal mengasumsikan several things yang bisa kita abaikan. Because I believe dari riset-riset sebelumnya sudah saya baca artikel-artikelnya, those are for the calculations yang dibutuhkan benar-benar presisi seperti untuk manufakturer pesawat komersial atau even aerospace buat traveling to outer space. Jadi bukan prototype, bukan aero modeling. Sementara di sini studinya I'm focusing on prototyping airplanes, especially in aero modeling as well. Jadi, from this understanding, we can conclude that an airplane, if it has too high of a drag, it requires output power as well.
Jadi ketika drag-nya tinggi, tentu saja powernya juga tinggi kan untuk menembus misalnya kayak gini analoginya. Anda berenang di river ya, di sungai. Dan nanti arusnya semakin kencang nih, semakin kencang arusnya tentu saja Anda semakin capek kan, Anda semakin berenangnya semakin cepat gitu, mengeluarkan power lebih banyak. Nah, sama di sini seperti konsepnya gitu. Jadi kita mau mengurangi drag itu karena kita pengen mengurangi power juga. Itu hemat energi, hemat juga cost bisa jadi ya. Fuel consumption, power consumption dan etc. Nah, jadi as of today, apa sih yang sebenarnya lacking di most of this maybe perhaps there's a conventional or traditional calculations. Nah, saya tuh sudah baca-baca, saya melakukan literatur review dari most of it dari AIAA Journal, yang dimana mereka mengatakan bahwa ya sudah banyak sekali metode-metode untuk menghitung kayak gini ya, untuk mengoptimisasikan drag menggunakan kompleks tapi menggunakan rumus yang lengkap dari Bernoulli's equation. Mereka ada densitas, surface area, speed, shape, texture, viscosity, banyak lagi. Pokoknya semua faktor yang ada pada in-flight nanti, in the real simulation, in the reality, itu ada semua mereka taruh di kalkulasi ini. Dan itu yang buat advance. That is something that yang buat kompleks. Dan this is something yang we are not talking about. Dan di sini saya melihat dari jurnal-jurnal yang udah ada, artikel-artikel yang sudah ada, ternyata belum ada nih program yang khususnya buat buat yang simpler method gitu, buat yang lebih gampang digunakan buat orang awam gitu ya. Misalnya mereka mau nih, atau enggak aero modeling team gitu kan, atau enggak mereka sebuah individu yang pengen main-main sama pesawat gitu, remote control pesawat. Nah, tentu saja mereka kan butuh program yang easy ya, easy to use dan bisa mereka pakai gitu kan. Terus apalagi ya, bisa jadi dipakai buat prototyping, buat mempercepat research and development. Kan prototyping kadang nggak harus presisi gitu. Mereka bisa buat ngetes a certain parameter doang. Misal mereka pengen ngetes satu parameter, which is drag misalnya. Mereka kan nggak butuh those other kind of real simulations gitu kan. Biar mempercepat research and development mereka, biar produk mereka masuk ke market, mereka butuh nih this kind of fast calculations yang which is yang ada di AIAA ini, it will take them days or even weeks, even months. Jadi this is where my study will focus on. Something that is simple, something that is beneficial for the small people and for the people that doesn't have the proper foundation to actually get the grasp of the understanding of the whole complexity of this discussion. Jadi I'm here to simplify and I'm here to provide the programs for those people who need this kind of things, who needs these calculations. Jadi di situ. Jadi we are set ya. We are set of where this wants to go, we are set on topics, and we are set on the aims and the objectives of this paper. So, by lowering the drag and optimizing the value of the two most influential variables, it aims to find the optimum value of the drag on an airplane through numerical method in the form of Python. Yes, I am going to use Python. I'm going to use Python and several like XFLR 5 di situ dimana saya buat ngedesain pesawatnya yang nanti which is I'm going to tell you later on. Nah, jadi di sini kita masuk ke metodologi 2.1 yaitu study setting. Tentu saja kita untuk mempelajari suatu kasus kita harus nge-setting study parameter-parameter, nilai-nilai, value-value yang mau kita set. Jadi for this study, since it aims to deliver a program that can optimize the speed and friction to minimize drag of an aircraft, validation methods are required. Jadi tentu saja harus ada bukti kalau misalnya program ini tuh valid, maksudnya bisa benar-benar perhitungannya itu cocok ya sama perhitungan kalau misalnya kita lakukan dengan manual. Nah, jadi that's the settings that we want to take gitu kan. Berarti di sini harus ada banyak variabel yang sudah terstandarisasi. Dan di sini saya memakai error modeling plane yang dikatakan oleh GB. GB is an general, I think it's a general models, but here I call it GB version 3.3, version 3.0, karena di sini I did a little bit of customization. Jadi biar nggak copy paste banget, I did some little bit of customizations and change a bit of the aircraft, the flow and the analysis. Nah, jadi di sini saya memakai GB dan GB ini dia memakai banyak banget nih. NACA or the National Advisory Committee for Aeronautics. Jadi udah ke standardize dari bodinya, elevatornya, tailnya, finnya,
wingnya, itu udah ke standardize pakai NACA gitu. Jadi, so we don't have to worry too much about this object, the study object being intangible, tapi sebenarnya udah tangible. Ini sudah di standardize. Jadi, I'm bringing the standardized object biar kita semua punya patokan yang sudah rigid gitu ya, yang sudah bisa kita buktikan. Oke, ini udah ada analisisnya gitu. Jadi kita bisa ngevalidasi, reconfirm ke literatur review gitu. Oke, so that's out of the way. Jadi by using this model, the writer intends to make discussion of the results clearer by comparing both analytical calculations and numerical calculations with the standardized error modeling plane. Nah, di sini desainnya itu kita memiliki 8 airfoil, makeup of the elevator while having a trail and circular route. So let me just try to zoom in. Nah, jadi di sini adalah, maybe not zoom in ya, karena di sini saya buka aplikasinya sebenarnya. Oke, let me just zoom out again. Nah, di sini aplikasinya ada Accelerator. Nah, this is the plane that I was talking about. Di sini kita bisa melihat dari level design. Nah, di sini ada 8, yang dimana tadi itu kebanyakan it's made out of NACA, NACA, yang udah ke standardized, dan di sini di-compile menjadi display. GB3 is what I. Nah, di sini. Nah, jadi di sini kita udah dapat semua dari XFLR ini, udah dapat kayak the mass, the wave, the inertia, everything that's the characteristic of the plane itself. Jadi semua sudah ada. Nah, moving on, let me go back to the literature, my paper, okay. Nah, jadi that's the plane model. Kita set on that plane model. Jadi semua udah ada ya, semua tentang pesawatnya, mass-nya, dan anything. This is also to be expected for those who are doing the prototyping and who are doing the aero modeling, sama orang awam pun yang itu pasti mereka juga desain dan at least know the basic the basic measurements of the airplanes gitu. Nah, moving on to 2.2 mathematical models. Di sini I put down rumus, an equation stating from the early era of an airplane, which is that they consist of dependent variables such as the body shape, inclination, air viscosity, and compressibility, which are very complex once again, and that's why one way to deal with complex dependencies is to characterize the dependence by one or two variables and take into account for the most influential of them all. So in conventional time, we have what is called drag equals to coefficient drag, R or radius, speed squared per 2 times the area of itself, the area of the wing, the surface of the area of the wing itself. So that's drag from the conventional time where there's still the Wright brothers, they're still flying their double wing plane. And then in the modern era, udah banyak sekali paper yang introduce a new mathematical model that only consists of two crucial factors. Dan di sini saya mengambil pemahaman bahwa adalah the drag equation is composed of two parts, a basic drag coefficient, which includes the effects of skin friction and shape of foam, and an additional drag coefficient related to the lift of the aircraft. So basically ada yang namanya drag itu equals to the total drag ya. Total drag equals to the lift, so the drag caused by the lift, and then in addition to that, it is the it is the skin friction. Jadi drag yang generate by the surface of the skin, the surface of the wing. So the equation comes from the origin principles, but still letting out the consideration of any particular complex shape, since it accumulates small margin of the total drag. Nah, ini tadi yang saya bicarakan. Di sini kenapa kita nge-left out those kind of things, karena it only creates a small margin of the total drags yang bakal di-encounter gitu. So it's not really that significant. But of course, once again, it will be very significant if you are Boeing or if you are in Airbus and or if you are in SpaceX and etc. and making a real rocket or real planes. So this is, I remind you again, this is only for small airplanes or a modeling prototype and those kind of things. Oke, jadi resulting from the principles, kita turunkan rumus, yaitu drag equals to 0.01, as opposed is percentage of the drag skin, the surface that the small margin it causes, terus dikalikan oleh ratio of the air density, and then
dikalikan sama velocity, kecepatan kecepatan square. Ditambah, itu tadi semua skin friction ya, itu friction, ditambah sama lift nih, lift induced drag. Liftnya itu adalah 0,95 dibagi sama ratio of air density, dikalikan oleh weight atau berat dibagi kecepatan dalam kurung square. Jadi itu semua square. Nah, jadi where friction drag increases with velocity, the drag di sini bisa lihat tadi kan, whereas friction drag increases with velocity, the drag due to lift, sorry, to typo, lift decreases. The combination of the two factors leads to a minimum drag. Jadi kita harus ngebalance nih antara yang di kiri friction sama yang di kanan induced drag. Itu harus dibalance biar dragnya optimum. Nah, ini contoh, bukan contoh, ini prinsipalnya. Jadi kalau put into graph, we should be looking somewhere like this. Di mana itunya kayak U atau V gitu ya, depending on how you look at them. Jadi ada yang dia itu turun ke bawah, asymptote sampai ke V, itu kalau nggak salah induce. Wait, no, sorry, itu friction. Yang ke atas, ada yang ke atas itu ada yang lift. Ya, oke. Okay. So that if it puts into the perspective of the graph. Jadi 2.3, data collection dan analysis method. How will my study be conducted? Jadi as for the data collections, again, kita pakai XFLR 5, semua di sana sudah, tinggal saya masukin desainnya, saya masukin nakalnya, terus saya susun-susun, dan akhirnya sudah ada semua. Kayak tadi inersia sudah ada. Terus indikator skema, di sini saya mencoba nge-prove the numbers by analytical point dulu. Jadi saya hitung manual nih, saya hitung manual di satu titik, ya. Baru nanti satu titik itu satu aja, karena kalau enggak it will take me days or even longer than days, karena satu aja udah panjang gitu kan, udah panjang dia penyelesaiannya pakai manual. Analytical dulu, habis itu kita run the program with the Python. Nah, jadi kita bakal use di skema untuk memvalidasi program buat semua situasi dan kondisi. The optimization program itself will be using the principle from the golden ratio method. Jadi kita pakai golden ratio method, especially karena di sini golden ratio method itu is a teknik buat menemukan an extremum or a minimum or a maximum of function inside a specific interval. Karena kita udah punya intervalnya tadi which is speed, dan dia sudah ke-specified, jadi kita bisa nyari kan, misalnya dari 0 sampai 100 atau 0 sampai 150 gitu kan, depending on what kind of planes yang sedang di-run gitu kan di program. For a strictly unimeral function with an extremum inside of the interval, it will find extremum. While for an interval containing multiple extrema, possibly including the interval boundaries, it will converge to one of them. Jadi nggak masalah kalau misalnya ternyata grafik dari itunya agak aneh, because the golden ratio will still be able. But I don't think there will be yang aneh kayak gitu, karena kita bakal nge-convert ke satu. Oke, selagi saya mencoba minum, di sini ada algoritma general for method optimization yang bisa kalian baca dulu, kalian pahami. Oke, lanjut. Kita bakal, ini sudah ya, in general of algoritma tadi, ya start initializing the parameters, kita kalkulasi. Fitness ini mungkin nanti saya langsung aja jelaskan while we're on the go, karena kalau misalnya saya jelaskan sekarang itu be kind of repetitive in the end. So the analysis will consist of multiple situations like standing speed or cruising speed. Kita pakai khusus itu aja on that interval biar bisa kebayang. Habis itu the end result of this program is to provide the users with optimum speed versus the minimum drag graph using the Python software in multiple phases of the flight. Jadi kalau misalnya Anda pakai buat landing juga bisa, Anda pakai buat take off juga bisa, Anda pakai buat cruising altitude is also possible. Or even in turbulence, kalau misalnya turbulence-nya itu kalian bisa ke predicted. Wind, well, not wind, but bisa dilihat dari kayak flight path-nya gitu kan. Kayak the speed that you're aiming for in the turbulence, of course you can predict it kan. Kayak maybe in a margin of 5 gitu kan. For example, from 25 to 30, kayak gitu, kan nanti kalian bisa tahu. Gitu. Nah, itu contohnya. Nah, terus results nih, udah masuk ke results. Obtained from the XFLR, ternyata aircraft-nya itu 39.2 in weight. Sorry, this is in, yeah, the weight of the aircraft is 39.2. While the air density yang sudah dikomputasikan juga dengan
viskositas dan bla 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 itu 0.6. Nah, mungkin untuk orang awam ini biasanya itu di density-nya around 0.45 atau 0.6 gitu yang biasanya. Jadi bisa pakai itu rather than kalian menghitung manual lagi. And then for the weight of your aircraft, of course, kalian bisa pakai timbangan. Kalau kalian bingung, tinggal dikalikan 9,81, which is the gravitational acceleration. Analytical method. Kita masuk pakai analytical method. Di sini saya coba minum lagi sebentar, while you guys are reading it. Kita pakai persamaan yang tadi ya. Nah, input nih. Hence, by inputting all of the variables into the equation, kita tahu bahwa minimum drag itu terjadi ketika turunan D per turunan dV, DD per dV equal 0. Nah, kita masukin DD per dV equal 0, kita turunkan, jadinya yang kuadrat tadi turun 2-nya jadi 0,02, yang kuadrat juga turun, jadi W-nya turun ya kan per V, yang itu yang per V, jadi itu turun, V-nya turun, W-nya naik ke depan, itu bisa dikeluarkan, jadinya min 2 per V pangkat 3. Terus kita sederhanakan lagi, dan kita dapat. Habis itu kita bisa solve for speed nih. Solve for speed, kita masukkan W-nya sama θ-nya tadi, taunya, sorry, density. Terus kita dapat speed-nya 79,79. Pardon me. Terus habis speed-nya kita masukin ke dalam rumus D tadi, V-nya masukin, dan kita dapat drag-nya itu 38,65. Oke, itu dengan perhitungan ya. Tapi itu cuma satu titik, itu cuma buat satu speed gitu kan. Buat satu drag gitu, satu kasus. Nah, tapi kan flight in the reality kan flight itu is not kayak berhenti-berhenti, oh yang 40 km, oh berhenti terus ya ganti 30 km, enggak kan. It's a continuous path of motion. Jadi ini yang penting sebenarnya. Jadi kita menghitung cuma bisa satu persatu gitu. Oh misalnya 79,79 speednya ini optimum nih. This is the optimum speed buat minimum drag nih. Dragnya segini. Buat pesawat yang ini ya, pesawat yang standarisasinya. Yang beratnya tadi 39,2. Nah terus ini nih numerical method. Using the analytical method, di sini saya pakai programnya. Di sini saya dapat nih. Oh ternyata sama ya kalau bisa dilihat nih. Oke. Agak buram. Tapi sama nih, misalnya nih 79 di sini kan. Nah, around 36 ya tadi ya. Around 38 ya. Nah ya, around 38 juga. Nih, 79 and 38 ya. Nah, atau kalau misalnya mau ini deh, mau di run ya, kita coba run. Oke, kita coba ke Visual Studio. This is where I coded. So for the enter function with x, kita masukkan ini this function. So this is a typo. Right? It's supposed to be 0.6 and then okay. Yep, that should do it. So that's that. And then input a search interval. Maybe kita mau dari 10 ya. 10 the minimum sampai mungkin 150. Dan an exact final intervalnya maybe di tengah-tengah ya. Sampai tengah. Nah, oke. Ini udah sama kan ya. So the grafik yang kita dapatkan itu sudah sama dengan prinsipalnya nih. Kayak gini kan bentuknya kan. Ya, somewhat sampai similar gitu. So this is an already optimized graph of this ini spesifik ya. Karena kan kita udah masukin di 39,2 W-nya dimasukin. So we already insert it in a very specific. So this is only for the plane or the type of plane that also have a similar weight, perhaps in the 40 and similar conditions for the flight, perhaps 0.6 for the air density. Nah, jadi ini udah sama nih grafiknya. Nah, tadi kita lihat ke analyticalnya. Analyticalnya dengan speed 79 itu sekitar 38. Ini 79, ini 32 ya. 79 berapa nih? 79 ini naik lagi kan. 79 di sini. Nah, 38 tuh 79,2, 38,5. Kan tadi 79,7 ya. Naik lagi. Nah, nih. Oke. Kinda oke. Kinda agak
lebih akurat ini ya, of course lebih akurat program. Jadi di ini kan karena ada pembulatan, tadi saya ngitungnya manual karena ada pembulatan, jadi mungkin saya bulatkan lebih rendah. Nah, jadi kurang lebih sama kan ya, sudah tervalidasi nih, datanya sudah tervalidasi. Dari program sudah tervalidasi, oh ternyata prinsipnya mirip, grafiknya juga sama, prinsipnya sama, ini udah teroptimisasi nih. Ini udah menemukan di program udah menemukan titik optimum buat speed, titik minimum buat drag-nya, berarti ini minimum function, dia mendapatkan poin-poin minimumnya nih. Nah, jadi untuk result ini kan saya cuma meran dari 70 sampai 100 ya kalau nggak salah ini 90 something, 90. Ya cuma buat result ini doang. Buat fokus ke sini ya, berarti kan saya memotong dari grafik ini doang. Nah, jadi on a full scale, ini bisa dipakai buat full scale juga. Whole seriesnya tuh kayak gini ternyata, sama, mirip. Nah, ini bisa dipakai buat every type of aeroplane. Oke, jadi in conclusion, it works, the program works. Jadi numerical shows the optimum speed, ya bisa kita pakai buat landing, take off, apa-apa gitu kan. Misalnya speed, berarti speed yang bagus dia buat take off, yang drag-nya minimum kan, obviously kan. Berarti sekitar di sini ya, drag-nya minimum speed 22. Berarti ketika di speed 22 dia bagus untuk take off nih. Jadi take off speed-nya sekitar 22 ya. Nah, gitu ya bacanya kan. Terus misalnya kalau misalnya kalian cruising di 80, oh berarti dia drag-nya segini gitu. Oke, ini udah teroptimisasi gitu. Nah, daripada misalnya kalian kan cruising gitu, oh kacau gitu. Waduh, 100 itu. Nah, berapa drag-nya? Ternyata drag-nya tinggi gitu kan misalnya. Tuh. Oke, that's for the discussion. Ini yang udah teroptimisasi. Ini prediksi juga bisa jadi pakai buat prediksi gitu kayak drag-nya karena ada tolerance tadi sama beberapa variabel yang kita bukan buang sih, kita anggap tidak ada karena itu small margin. Nah, jadi the program was successful, the been validated, with an excellent point of that. Ya, kayak gitu. And there's the references and this is the appendix. So this is for the Python program. Of course, I use this plot ya, matplotlib water plot, and the define function kita di sini masukkan sendiri. We define function, I use return karena menurut saya return lebih enak. Di sini juga nge-define the function on the plot. Jadi kayak misalnya di sini plotnya figure judulnya figure 1 gitu. Plotnya x-nya yang mana, a-nya itu dari itu kan intervalnya dari sini sampai sini misalnya. Tadi 10 sampai 50 gitu. Nah, terus balikin fungsinya, bukan apa sih, di recall biar dia ke print. Nah, ini call transaction method. Di sini saya melihat referensinya buku. Saya mengikuti kurang lebih dari buku. Jadi ketika kita ini selisih ya, jadi kayak apa sih namanya? Kita cari yang kita potong-potong di sectionnya kan. Terus kita cari kalau misalnya ini apa sectionnya positif, berarti kita cari di khusus buat yang di interval berikutnya gitu kan, kita cari-cari sampai dia kecil gitu, sampai dia dapat yang terdekatnya gitu kan. Oke, and then di sini pakai saya elif, terus di sini ada plotnya lagi else gitu, dan ya sampai bawah kita sampai bawah it's just di kayak print buat masukin input tadi function, buat masukin input intervalnya berapa dan ini berapa, dan terakhirnya saya recall again buat programnya jalan. So that's basically all pretty much in regards to my paper presentation. So, thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.